Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita kembali diawali dengan memperlihatkan lokasi syuting Joanna. Setelah selesai syuting, Joanna kemudian berjalan untuk beristirahat di dalam mobil. Aku membaca naskah sampai larut malam. Dan aku mempunyai adegan untuk syuting sore ini. Aku harus tidur siang untuk menyegarkan diri. Batin Joanna sembari dia yang menguap mengantuk. Melihat kedatangan Joanna, Amy langsung menghampirinya dan menyapa Joanna. Dengan sikap yang lelah, Joanna masuk di dalam mobil dan berpesan kepada Amy, kau tidak perlu menyiapkan makan siang untukku." Amy yang ingin memberitahukan sesuatu di dalam mobil kepada Joanna. Namun Joanna keburu menutup pintu mobilnya. Dengan cukup lelah karena padatnya pekerjaan, membuat Joanna kekurangan tidur. Sehingga saat dia masuk di dalam mobil dia pun bersiap-siap akan tidur siang. Namun tiba-tiba dari arah belakang, seseorang tiba-tiba menutup mulut Joanna. Hal itu membuat Joanna sangat terkejut dan panik karena tidak mengetahui siapa yang telah melakukan itu kepadanya. Karena Joanna tidak tahu jika yang melakukan itu adalah Richard. Dia kemudian menggigit tangan yang menutup mulutnya, sehingga Richard mengeluarkan suara kesakitan. Mendengar suara itu, membuat Joanna langsung panik karena dia mengenali suara tersebut. Richard kemudian berkata kepada Joanna, "Kau cukup berhati-hati, dan itu sangat menyakitkan," ucapnya sembari melihat bekas gigitan Joanna di tangannya. Joanna yang tidak menyangka jika itu adalah Richard, segera meminta maaf. "Maaf, aku tidak bersungguh-sungguh, aku pikir itu." Namun sebelum dia melanjutkan ucapannya, Richard langsung menyela dengan mengatakan, "Menurutmu, beberapa penjahat?" ucapnya dengan tatapan tajam penuh keingintahuan. Dengan cukup panik, Joanna menimpali, "Aku benar-benar minta maaf." Setelah itu, Richard kemudian memeluk Joanna sembari mengatakan, "Bagaimana kau akan mengimbanginya? Dan aku tidak akan menggigitmu jika kau tidak muncul seperti itu," ucap Joanna dengan tersipu. Richard mendekat di telinga Joanna dan berkata, "Jess mengatakan bahwa gadis-gadis seperti kejutan." Mendengar perkataan Richard, Joanna berpikir, kedengarannya seperti sesuatu yang berbeda. Aku perlu melepaskan tangannya terlebih dahulu. Joanna lalu berbalik melihat Richard dan meminta tolong untuk dilepaskan. Richard pun mengatakan, "Maaf, aku tidak pernah mengejutkan siapapun sebelumnya. Aku akan melakukan yang lebih baik lain kali." Mendengar permintaan maaf Richard, membuat Joanna kebingungan dan keheranan. Apa Richard meminta maaf dengan serius? Dan dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya? Bagaimana dengan gadis-gadis yang pernah bersamanya sebelumnya? Richard melanjutkan ucapannya, "Apa ada yang kau suka?" tanya Richard dengan serius. "Apa?" ucap Joanna balik bertanya. Richard kemudian mendekat pada wajah Joanna. Hal itu membuat Joanna langsung kaget dan berkata, "Biar aku ambilkan peralatan medis untuk mengobati tanganmu." "Oh, oke. Kalau begitu," ucap Richard dengan wajah datar. Dengan perasaan gugup, Joanna mengatakan, "Lagi pula ini salahku." Dalam pikiran Joanna, kenapa aku begitu gugup? Itu hanya kecelakaan. Aku menjadi seperti itu hanya akan membuatnya curiga. Ayolah, aku tidak asing dengan cowok seksi. Bagaimana aku bisa kehilangan ketenanganku ketika berada di dekat Richard? Setelah Joanna mengambil peralatan obat, dia kembali ke mobil. Sebelum masuk ke dalam mobil, Joanna menarik nafas panjang. "Tenang dan tenang, aku bisa melakukannya," batin Joanna. Joanna kemudian masuk dan mengobati tangan Richard. "Berikan tanganmu, biar aku lihat lukanya. Ini mungkin sakit, katakan padaku jika tidak bisa tahan." Sembari mengobati luka gigitan di tangan Richard, Joanna bergumam, "Aku menggigit begitu keras, masih berdarah." Setelah Joanna mengobatinya, kembali dia meniup tangan Richard agar tidak terasa sakit. Melihat perlakuan Joanna tersebut, dengan tersipu, Richard berpikir, rasa bersalah dan kelembutan seperti itu, apa dia takut menyakitiku? Namun, Joanna tiba-tiba tersadar dari apa yang telah dia lakukan. Dalam pikiran Joanna, "Tunggu, itu bukan Jas, tapi ayahnya di depanku. Oh, seharusnya aku tidak meniupnya seperti anak kecil." Setelah memikirkan itu,
Spontan Joanna berkata kepada Richard, "Maaf, untuk sesaat aku pikir kamu adalah Jas." Dalam pikiran Joanna, orang seperti dia tidak akan menikmati diperlakukan seperti bayi. Dengan santai, Richard menanggapi, "Ini bukan masalah yang besar." Dalam pikiran Richard, ini hanya luka kecil. Aku bahkan tidak merengek pada saat situasi hidup atau mati. Tapi tiupan itu berbeda, hangat dan melegakan. Saya bahkan ingin bermain bersama dan memberinya beberapa. Setelah memikirkan itu, Richard kemudian mengatakan kepada Joanna, "Saat menghibur anak, biasanya juga akan ada ciuman kan? Bisakah aku mendapatkan ciuman jika aku meringis kesakitan?" Tanya Richard sembari mendekatkan wajahnya dengan pelan ke wajah Joanna. "Ciuman?" Tanya Joanna dengan raut wajah yang mulai merona. Namun tiba-tiba ponsel Richard berdering karena ada sebuah panggilan. Mendengar itu, spontan Joanna menjauh dengan keringat. "Telepon kau berdering, berdering." Tampak orang yang menelepon Richard adalah Ives. Dengan sikap cemberut, Richard mengangkat telepon tersebut. Ives mengatakan, "Kau masih ada pertemuan, Pak? Kita mungkin akan terlambat jika kita tidak kembali sekarang." Dengan singkat, Richard mengatakan jika dia mengerti. Kemudian langsung mengakhiri panggilan tersebut. Ives yang kebingungan berpikir, kenapa terdengar lebih dingin dari biasanya? Setelah memikirkan itu, Ives langsung berteriak terkejut dengan bercucuran keringat. "Apa aku baru saja menginterupsi sesuatu yang sangat penting? Ya ampun, tolong jangan patahkan leherku, Tuan Winchester. Kembali di dalam mobil. Kau bisa pergi sekarang jika kau masih sibuk," ucap Joanna kepada Richard dengan melihat sudut lain. Setelah itu, Richard keluar dari mobil untuk pergi. Namun sebelum dia menutup pintu mobil, dia mengatakan kepada Joanna, "Kau perlu lebih banyak pakaian. Aku akan selalu mengunjungimu." Mendengar perkataan Richard, membuat Joanna kebingungan dan bertanya-tanya. Dalam pikiran Joanna, apa yang dia maksud? Tidak bisakah dia melihat berapa banyak pakaian yang kupakai? Tapi dia bilang dia akan kembali, dia tidak bisa serius. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Berhenti berpikir tentang hal itu dan istirahatlah. Aku masih mempunyai pekerjaan yang masih harus dilakukan. Joanna yang ingin beristirahat, malah mengingat semua kejadian sebelumnya dengan Richard. Tapi kenapa dia masih di kepalaku? Aku tidak bisa tidur sama sekali. Tolong tenanglah otakku, batin Joanna dengan frustasi karena terus memikirkan Richard. Beginilah kalau sedang jatuh cinta. Bawaannya selalu kepikiran. Tidur pun susah, selalu mikirin dia. Yang belum tentu memikirkan kita, kasihan. Karena Joanna tidak bisa tidur, dia kemudian keluar dari mobil. Amy yang melihat Joanna bertanya, "Joanna, Tuan Winchester baru saja pergi. Apakah kamu mencarinya?" "Tidak," jawab Joanna singkat. "Bagaimana saya bisa membantu kamu?" tanya Amy dengan antusias. Dengan memalingkan wajahnya, Joanna bertanya, "Kapan Richard datang ke sini?" Dalam pikiran Joanna, aku tidak sempat bertanya mengapa dia datang. Sembari mengingat-ingat, Amy mengatakan, "Mungkin 10 menit lebih awal dari kau." "Apa dia mengatakan sesuatu padamu?" tanya Joanna sembari mendekat penasaran kepada Amy. "Tidak sama sekali." "Apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Amy dengan penasaran. Sembari berjalan pergi dengan raut wajah merona, Joanna mengatakan, "Tidak ada. Aku hanya ingin tahu. Mari kita pergi makan sesuatu bersama-sama." Mendengar tanggapan Joanna, membuat Amy kebingungan. Dalam pikiran Joanna, mungkin Richard hanya mampir selama bekerja. Amy yang kebingungan dengan sikap Joanna bertanya, "Tapi bukankah kau bilang kau tidak lapar?" Dengan tatapan datar, Joanna mengatakan, "Tidak lagi. Aku lapar sekarang." Mendengar itu, membuat Amy tertawa dengan tatapan menggoda. Melihat tawa Amy, membuat Joanna kebingungan. Ada apa dengan tatapan itu? Sembari mendekat kepada Joanna, Amy menjelaskan, "Kau tidak lapar sampai Tuan Winchester datang. Apakah kalian berdua berolahraga di dalam mobil?" Mendengar pertanyaan Amy, membuat Joanna menjadi tersipu malu. Dia kemudian ingin mengatakan sesuatu. Namun Amy kembali melanjutkan, "Tapi jika demikian, kau tidak harus dapat berjalan-jalan seperti ini. Kenapa tidak kau beristirahat di dalam mobil?" Mendengar perkataan Amy, membuat Joanna merinding dan langsung memukul kepala Amy.
Singkirkan pikiran kotor itu dari pikiran Naifmu, oke? Kami hanya mengobrol, itu saja. Sembari mengikuti Joanna, Amy kembali bertanya, hanya mengobrol, tapi kalian sendirian dengan seorang pria panas. Bagaimana kau bisa menolaknya, Joanna? Sedangkan Joanna yang mendengar itu hanya bisa mengatakan dalam hati, dasar orang yang bodoh. Amy kemudian meminta Joanna untuk menunggunya dan meminta jawaban. Beberapa saat kemudian, Joanna bertemu dengan sutradara Tuan Walter. Tuan Walter berkata kepada Joanna, kita perlu melakukan adegan di pagi hari lagi, Joanna. Mendengar itu, membuat Joanna terkejut. Dengan penasaran, Joanna bertanya, kenapa? Bukankah aku melakukannya dengan baik? Dalam pikiran Joanna, aku butuh usaha banyak di pagi hari. Tapi dia tampak cukup bahagia di pagi hari. Pikir Joanna sembari mengingat pujian Tuan Walter sebelumnya saat syuting. Tuan Walter menjelaskan, tidak, kau hebat. Kami hanya khawatir tentang sensor. Penyensoran itu, tapi aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Sembari mengingat adegan sebelumnya, Joanna berpikir, hanya Ralph yang memperlihatkan sedikit dadanya bagian atas dalam adegan. Dan aku terbungkus semuanya. Juga tidak ada ciuman. Kau pikir begitu? Tanya Tuan Walter. Tentu saja. Jawab Joanna singkat. Itu aneh. Ucap Tuan Walter sembari berpikir. Joanna pun bertanya mengenai keanehan yang dimaksud Tuan Walter. Sembari memegang kepalanya. Tuan Walter mengatakan, lagi pula, aku tidak punya pilihan lain, mari kita lakukan lagi. Dalam pikiran Tuan Walter, aku hanya punya permintaan sekarang. Aku ingin menjaga adegan, tapi aku diberitahu bahwa seluruh program mungkin tidak go publik jika aku melakukannya. Kita sudah sangat dekat untuk menyelesaikan rencana syuting dan penyiaran. Aku pikir itu ada hubungannya dengan Joanna, tapi dia juga terlihat bingung. Dia dulu punya beberapa masalah dengan Richard, tapi jika dia benar-benar punya tuan besar di belakangnya, dia seharusnya sudah menjadi terkenal. Cerita berpindah di perusahaan Winchester. Tampak di dalam ruangan, seseorang sedang melakukan presentasi. Tampak raut wajah para peserta rapat yang terkejut dan gugup karena mendengar ponsel berdering. Dalam pikiran para peserta rapat, siapa yang tidak membisukan ponselnya? Bos paling membenci ini selama rapat. Nasib buruk seperti itu. Tidak bisakah berdering setelah atau sebelum aku selesai presentasi? Berdiri dan minta maaf. Kau tahu bahwa bos membenci mereka yang melarikan diri dari tanggung jawab. Akan tetapi, ponsel yang berdering itu adalah ponsel Richard, yang merupakan bos itu sendiri. Dengan tersenyum, dia menyuruh untuk melanjutkan presentasi. Dengan segala hormat, pria itu pun langsung membungkuk dan akan melanjutkan presentasinya. Melihat tanggapan tersebut, membuat para peserta rapat berpikir dengan terkejut, ini ponselnya. Bukankah dia selalu membisukannya saat rapat? Ada apa ini? Dan dia terlihat bahagia. Mungkinkah gadis di sisi lain? Apakah bos kita dalam suatu hubungan? Tidak lama kemudian, Richard pun beranjak dari duduknya dan membubarkan rapat. Dia kemudian meninggalkan ruangan rapat paling cepat. Melihat itu, para gadis-gadis langsung berkomentar satu sama lain. Dia hanya membaca teks atau sesuatu selama pertemuan. Aku bersumpah. Aku melihatnya tersenyum. Gadis lain menimpali. Mungkin pesan itu dari pacarnya, dan dia lebih baik pada kita akhir-akhir ini. Bagaimana jika itu pacar? Kata-kata mengatakan bahwa itu sangat mungkin. Apakah kau tidak mendengar tentang hal itu? Gadis dengan rambut pink menimpali dengan mata yang berbinar. Ya ampun, itu bahkan lebih menarik untuk didengar. Di sisi lain, pria yang baru saja melakukan presentasi bergumam. Mereka semua akan dipecat jika Richard mendengar kata-kata mereka. Di tempat lain, tampak Richard yang sedang duduk dihampiri oleh sekretarisnya IS. Pak, tidak ada yang tersisa pada jadwal hari ini. Kau dapat pergi lebih awal untuk tinggal dengan anak kau. Namun Richard tidak merespon perkataan sekretarisnya, sehingga Ice terus memanggil-manggil namanya. Namun, tiba-tiba Richard tersadar dari lamunannya dan berbalik melihat Ice. Kejutan apa yang disukai para gadis? Tanya Richard. Mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Ives terkejut. Richard kembali melanjutkan, kejutan apa yang disukai wanita? Ives menanggapi, Tuan Winchester, apa kau akan menyiapkan kejutan untuk Nyonya Lambert? Dengan sikap tidak peduli,
Rickert mengatakan, jawab saja pertanyaanku. Sang sekretaris kemudian mengatakan, gadis-gadis sepertinya menyukai bunga, perhiasan, tas, pakaian, dan sejenisnya. Ives bergumam, aku bukan ahli dalam bidang itu. Aku belum pernah jatuh cinta, atau bahkan mendapat kejutan. Menanggapi perkataan Ives, Rickert kemudian mengatakan, aku ingin kau mengirim bunga ke lokasi syuting besok. Ives pun mengiyakan dengan antusias. Saat dia berjalan pergi, dia lalu berbalik kepada Rickert. Bunga apa? Berapa banyak? Rickert balik bertanya. Bunga apa yang disukai gadis? Dengan yakin, Ives mengatakan jika itu pasti bunga mawar. Dalam pikiran Ives, meskipun saya lajang, saya telah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya. Pahlawan selalu mengirim mawar ke pahlawan wanita untuk mengekspresikan cintanya di buku komik romantis itu, bukan? Kembali Rickert bertanya tentang berapa banyak bunga yang harus diberikan. Dengan percaya diri, Ives mengatakan jika semakin banyak akan semakin baik. Menanggapi hal itu, dengan tatapan tajam, Rickert menyuruh Ives untuk mengirimkan Joanna bunga mawar sebanyak mungkin. Dan Ives pun mengiyakan. Beberapa saat kemudian, cerita berpindah di lokasi syuting Joanna. Joanna yang melihat para kru sedang berkumpul bertanya kepada Amy, apa yang terjadi di sini? Kenapa kau tidak masuk? Amy kemudian menerobos kerumunan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Amy berhasil menerobos, alangkah terpukaunya dia saat melihat bunga mawar yang berjejer rapi di jalan masuk studio. Amy kemudian kembali melapor kepada Joanna. Joanna, ada lautan mawar di depan pintu. Aku belum pernah melihat orang mengirim begitu banyak mawar dalam hidup saya. Ini seperti adegan spektakuler. Lautan mawar? Tanya Joanna melihat Amy. Ya, dan mereka masih membawa bunga. Kukira mereka ingin mengisi kru dengan bunga, ucap Amy menjelaskan dengan penuh antusias. Menanggapi hal itu, Joanna mengatakan, tapi itu bisa mempengaruhi operasi kru. Mereka memblokir pintu, bagaimana kita akan masuk? Amy menimpali, Joanna, jadilah romantis saat kau memikirkan pekerjaan. Gadis-gadis di sana akan menjadi gila. Dengan tatapan sayu, Joanna mengatakan jika dia bukan gadis kecil lagi. Dalam pikiran Joanna, adegan seperti ini mungkin pernah terlintas di benak saya saat masih remaja. Melihat respon Joanna dengan mata berkaca-kaca, Amy berkata, Joanna, kau masih muda, tapi terkadang kau terdengar seperti orang tua yang telah melalui banyak hal. Sembari Joanna menutup matanya, dia mengatakan, bagaimana itu mungkin? Seseorang kemudian datang mendekat. Orang tersebut adalah Sarah dan Berlian Agustis. Tampaknya Berlian merupakan aktris pengganti Victorine. Berlian kemudian mengatakan, bagaimana saya bisa memiliki penggemar yang murah hati? Mendengar itu, membuat Amy kesal dan mengulangi perkataan Berlian. Dengan cukup percaya diri, Berlian mengatakan, orang yang menanyaiku, kau hanya seorang aktris yang tidak terkenal. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai bintang. Semua orang tahu bunga-bunga itu untuk Sarah. Sarah adalah aktris paling populer sekarang. Seorang penggemar menerbangkan mawar dari Alaskan City untuk membuka jalan bagi acara yang akan dihadirinya. Apakah kau pikir kau pantas mendapatkannya? Mendengar semua perkataan Berlian, membuat emosi Amy melonjak. Kamu, Joanna, biarkan aku pergi hari ini. Aku akan berlatih dengannya. Siapa dia bilang kita tidak pantas mendapatkannya? Ucap Amy dengan marah sembari ditahan oleh Joanna. Memang benar bahwa kita dapat memberitahu orang macam apa dia dari asistennya. Sarah, aku sungguh merasa kasihan padamu. Kenapa kau harus bekerja dengan orang seperti ini? Ucap Berlian dengan nada menghina. Tampak Amy yang sangat emosi setelah mendengar hinaan yang dilontarkan Berlian. Apa kau akan melawanku? Tanya Berlian dengan tatapan meremehkan. Karena kau tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Biarkan aku mengajarimu, ucap Amy sembari akan meladeni provokasi Berlian. Namun Joanna segera menarik tangan Amy dan menahannya. Mendapat penahanan dari Joanna, Amy berkata, Joanna, dia mengatakan hal-hal yang mengerikan. Namun, Joanna hanya menyuruh Amy untuk tenang. Akan tetapi Amy tidak terima, tapi mereka menghina kita. Joanna kemudian berkata kepada Amy, kau terlalu muda dan impulsif saat anjing menggonggong. Apa kau akan kembali menggonggong? Mendengar nasihat Joanna,
membuat Imi keheranan. Setelah itu, dia menimpali. Joanna, kau benar, kita manusia, bagaimana kita bisa berdebat dengan binatang? Merespon perkataan Imi membuat Berlian naik pitam. Siapa yang kau bicarakan? Tanya Berlian dengan nada tinggi. Dengan santai, Joanna menjawab jika siapapun yang menjawabnya. Mendengar itu, Berlian lalu maju untuk baku hantam. Segera Amy melindungi Joanna dari Berlian. Akan tetapi, sebelum baku hantam terjadi, Sarah langsung ikut campur. Apa yang sedang kalian lakukan? Kami akan bekerja pada kru yang sama. Saya harap kita tidak memiliki keretakan karena beberapa kesalahpahaman, ucap Sarah dengan sifat munafiknya. Sedangkan Berlian hanya mendengus dari belakang. Sarah kemudian kembali melanjutkan. Joanna, tolong jangan marah. Dia hanya berterus terang. Sebenarnya, dia tidak bermaksud membahayakan. Berlian di sini untuk menggantikan Victory yang mengundurkan diri karena suatu alasan. Dia baru, kau senior, jadi tolong biarkan saja. Atau hal-hal akan menjadi buruk. Mereka mungkin berpikir kau menggertak pendatang baru. Joanna menimpali, Nona Grandi. Kau melebih-lebihkan aku di depanmu. Aku pendatang baru dengan banyak belajar. Dalam pikiran Joanna, apakah dia menganggap aku pengganggu? Jika aku tidak mendengarkan dia, dengan senyum yang dipaksakan, Sarah mengatakan, sangat sederhana, kita seumuran. Aku memintamu untuk berdiri untukku ketika aku tidak di lokasi syuting. Aku menyukaimu, panggil saja Sarah. Dengan sikap meremehkan, Berlian ikut berkata, Tat, kau hanya stand-in. Ya, jika aku bukan stand-in Nona Grandi, aku tidak akan bisa mendapatkan peran. Ngomong-ngomong, aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku padanya, ucap Joanna dengan tatapan tajam. Sedangkan Sarah yang mendengar itu, dia bergumam. Bagaimana dia begitu keras kepala? Dia hanya berpura-pura bersikap lembut sebelumnya, dia terus membalas. Aku meremehkannya. Sementara itu, Tuan Walter datang menyela mereka. Apa yang terjadi? Sarah yang melihat kedatangan Tuan Walter, dia lalu menyapanya. Tuan Walter kembali berkata, kenapa kalian semua berdiri di sini? Kenapa ada begitu banyak orang di pintu? Berlian kemudian mendekat dan mengatakan, Tuan Walter, fans Sarah mengiriminya lautan mawar. Sedangkan Imi yang melihat itu berpikir dengan kesal. Apa seorang wanita bisa berubah secepat itu? Menanggapi Berlian, Tuan Walter bertanya, apakah kau aktris yang datang untuk menggantikan Victory? Berlian pun membenarkan pertanyaan Tuan Walter. Baiklah, Sarah, aku tahu kau punya banyak penggemar, tapi kita masih syuting, itu akan mempengaruhi proses syuting. Ucap Tuan Walter memperingati Sarah. Sarah pun menanggapi dengan mengatakan, aku mengerti. Aku akan menyuruh anak buahku menghadapinya nanti. Bagus, ucap Tuan Walter singkat. Di sisi lain, para kru saling berbisik. Aku tidak mampu untuk membeli mawar ini dengan gaji setahun. Pacarku bahkan tidak membelikan bunga ketika kita merayakan. Apalagi lautan bunga. Tidak ada cara. Lagi pula, kita tidak cantik seperti dia. Aku harus meminta penampilan yang bagus di kehidupanku selanjutnya. Bahkan jika aku tidak bisa meniru kecantikan Nona Grandi, aku puas terlihat seperti dia. Mendengar bisikan-bisikan para kru, membuat Sarah tersenyum bangga. Setelah itu, Tuan Walter menyuruh Sarah untuk menyingkirkan bunga-bunga tersebut, karena syuting akan segera dimulai. Dengan tersenyum, Sarah pun mengiyakan dengan singkat. Sarah kemudian melihat ke arah penjual bunga dan berkata, aku perlu mengisinya kan? Pembawa bunga tersebut pun mengiyakan. Sarah kemudian meminta buku penerimaan bunga tersebut. Kemudian dia menandatangani tanda penerimaan barang. Setelah selesai, dengan mengedipkan mata, Sarah berkata kepada pembawa bunga, seperti yang kalian lihat, ini adalah kru. Ini bukan tempat yang baik. Sementara itu, pembawa bunga yang memeriksa buku penerima tampak terkejut dengan apa yang tertulis. Sedangkan Sarah yang melihat respon itu kembali berkata, itu akan sulit, jangan khawatir. Aku akan membayar ongkos kirimnya. Namun, pembawa bunga memperlihatkan buku tanda terima sembari mengatakan, tanda tangan kau salah. Mendengar itu, membuat Sarah kebingungan. Salah? Tidak, tanda tangan saya telah dirancang, sehingga mungkin terbaca. Namun, pembawa bunga bersikeras dan berkata, tapi aku tahu,
Huruf pertama adalah S, bukan J. Dengan penuh kebingungan, Sarah menanggapi, ini namaku, ada yang salah. Pembawa bunga kemudian mengatakan, tapi aku mencari Joanna Lambert, Nyonya Lambert. Mendengar perkataan pembawa bunga, membuat Sarah syok dan terkejut. Matanya terbelalak dan mulutnya terngangah tidak percaya. Pembawa bunga kembali melanjutkan, aku mencari Joanna Lambert. Nyonya Lambert, kau memberiku masalah. Kau menandatanganinya. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Nyonya Lambert? Ucapnya dengan kesal. Berlian kemudian ikut berkomentar, siapa yang kau lihat? Sedangkan Sarah tampak menggigit bibirnya dengan perasaan marah. Dengan kesal, pembawa bunga berkata, Joanna, Joanna, berapa kali kalian ingin aku memberitahu kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Dalam pikiran pembawa bunga, aku seharusnya mengantarkan bunga itu ke Nona Lambert sendiri. Aku tidak mampu membayarnya. Jika aku mengacaukannya, ini pesanan yang besar. Di sisi lain, setelah mendengar perkataan pembawa bunga, Yemi berkata kepada Joanna, Joanna, kau dengar itu? Bunga-bunga itu untukmu. Aku tahu firasatku tidak akan salah. Aku tahu bunga-bunga itu untuk kau saat melihat mereka. Setelah semua, hanya kau yang layak untuk mawar seperti itu. Sedangkan Sarah yang mendengar itu, hanya bisa memasang wajah yang malu bercampur marah. Pembawa bunga itu kemudian menghampiri Joanna dan bertanya, apakah kau adalah Nyonya Lambert? Ya. Tapi kurasa aku bukan orang yang kau cari. Jawab Joanna menanggapi. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.